Halo semuanya, saya Saka Sopiero. Terima kasih sudah mampir ke sini. Selamat datang lagi di Sayap. Yeay. Jadi gue kan udah sedikit dikenal oleh kalian. Jadi buat yang belum tahu gue adalah VTuber badut yang sangat baik hati, lemah lembut, penyayang, ramah, dan juga tidak sombong. Di video ini, gue pengen ngebantu kalian semua yang pengen jadi VTuber, dan juga hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan sebelum kalian jadi VTuber. Sebelum gue jelasin, gue juga pengen cerita kenapa gue jadi badut. Gue tuh sering banget ditanya, kenapa sih Bang Sakasu jadi badut? Padahal di luar sana banyak VTuber yang modelnya ganteng, keren, dan juga ada yang abnormal. Tapi kenapa badut? Well, thanks for asking. Kalau gue milih badut mungkin karena lebih ke personality gue kali ya, dimana gue sering gaslight orang dan sedikit menjadi personifikasi chaos buat beberapa orang. Banyak yang mikir, oh jadi VTuber mah tinggal bikin karakter, pura-pura jadi orang lain. Padahal kalau karakter lu yang lu buat nggak cocok sama diri lu sendiri, itu bakal kerasa capek banget kalau misalnya lu nge-stream. Lu bisa acting 1-2 stream, tapi lama-lama bocor juga. Makanya pas bikin karakter VTuber, penting banget buat nanya ke diri sendiri. Ini karakter cocok gak sih sebenarnya buat gue? Dari segi personalitas ataupun dari suara. Kalau lu orangnya kalem tapi maksa jadi karakter rusuh, itu jelas gak bakal cocok. Apalagi yang kalau misalnya lu orangnya tuh di dunia asli tuh receh, tapi lu pengen menjadi karakter yang cool, edgy, dan juga misterius. Itu bukannya gak bisa, tapi lu gak bakal tahan lama dan karakter lu tuh ujung-ujungnya gak bakal cocok jadi diri lu sendiri. Karena karakter VTuber yang bagus itu bukan yang paling ribet lore, tapi yang nyatu sama kepribadian lu. Pas lu ngomong, bercanda, marah, atau lagi capek, itu bakal kerasa tetap natural. Makanya kayak kalau misalnya gue milih badut, karena itulah yang paling cocok dengan diri gue sendiri. Nah, abis itu biasanya muncul pertanyaan baru. Nah, jadi Bang Sakasu, kalau karakternya udah cocok, berarti udah aman dong? Jawabannya, enggak juga sih, karena jadi VTuber itu bukan cuman soal siapa lu, tapi juga soal seberapa siap lu ngejalaninnya secara konsisten. Karena banyak VTuber yang gak konsisten, mereka memiliki jadwal yang gak jelas. Kalau misalnya kalian cuma ngelakuin ini sebagai hobi, itu sebenarnya gak masalah. Karena banyak yang pengen jadi VTuber cuman karena kelihatan seru, stream, ketawa, chat rame, fan art digambarin berdatangan, mau dari yang ecchi atau mau yang bagus. Itu banyak yang bikin kayak gitu. Tapi realitanya stream sepi, chat kosong, lu ngomong sendiri sama 2 jam, dan besoknya lu mikir lagi, gue stream gak ya? Apa yang bikin lu stream? Gue sendiri pas awal gue mulai nge-stream, gue ngerasain banget tuh. Karena hampir 2 minggu pas gue awal nge-stream, itu yang nonton hampir gak ada, chat gue kosong. Jadi mau gimana? Ya gue ngomong sama diri sendiri. Di dalam titik itu, karakter apapun, mau lu ganteng, mau lu lucu, mau lu keren, mau lu cantik, teteknya gede, itu gak bakal nolong kalau misalnya niat lu tuh cuma pengen terkenal, tapi gak ada entertainnya sama sekali. Makanya, sebelum lu jadi VTuber, lu perlu jujur dulu sama diri lu sendiri. Lu mau ini sebagai hobi, atau lu mau jadiin ini jadi kerjaan lu? Gak ada yang salah sama dua-duanya. Yang salah itu ngarep besar, tapi effortnya cuma separuh-separuh. Itu yang gua gak pengen lu pada lakuin sebetulnya. Nah, maka karena itu, kalau lu gak siap sama proses itu, sebagus apapun model lu, sekeren apapun lore lu, ujung-ujungnya bakal sakit hati dan bakal berhenti juga. Karena kalau hal yang paling gak diinginkan oleh semua VTuber, itu chatnya kosong. Dan gue juga gak mau itu ke lo. Nah, berikutnya kita ngomongin device. Ini tuh alasan yang paling sering sih gue dengar dari semua orang. Soalnya itu sering banget tuh alasan orang nunda-nunda nge-stream karena masalah device. Banyak banget yang bilang ke gue, apalagi pas datang ke stream free talk gue. Banyak yang nanya, Bang, gue pengen jadi VTuber tapi PC gue belum kuat. Atau gue mau nge-stream tapi gue gak ada device, gue cuma punya HP. Ada juga yang bilang mic gue jelek, Bang, gue gak tahu mau nge-stream kayak gimana. Padahal kalau kalian tahu, pada saat awal gue nge-stream, itu suara mic gue aja kedengaran seperti suara kaleng pecah. Ini gue bakal tunjukin ntar suara itu bakal kayak gini. Yang penting nanti dulu, lanjutin dulu. Ini apa? Oh ya, hasil tuku guys, mana? Iya kan, suaranya kayak gitu. Ya udahlah ya, gue anggap itu udah nggak ada lagi. Tapi jadi kalau misalnya kalian cuma nunggu device bagus dulu baru nge-stream, nggak ada salahnya sih sebetulnya buat gue. Emang orang pingin streamnya bagus, enak dilihat. Cuman kalau misalnya kelamaan kalian nunggu device-nya, bakal makin lama pula nanti kalian ngebangun komunitas yang bakal nemenin kalian pas nge-stream.
Dan juga masalah content creation itu kalian nggak perlu gunain PC. Karena ada salah satu teman gue, dia sebagai VTuber, justru dia mulai nge-stream dari HP-nya dia. Itu HP-nya dia tuh beneran, dia main Roblox patah-patah, suaranya plang-plong, tapi itu nggak bikin dia stop nge-stream. Justru itu jadi motivasinya dia buat nge-stream. Karena dari device dia jelek, dia naruh goal pada diri dia sendiri. Kalau misalnya oke, suara mic gue jelek, jadi gue pengen ngebagusin lagi. Karena walaupun device lu jelek lah atau gimana, pada akhirnya yang ditonton itu adalah personality kalian. Tapi hal ini nggak bisa buat kalian yang emang mau nunjukin skill gaming kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau nunjukin skill gaming kalian, baru dah kalian harus memiliki device bagus. Nah, karena kalau misalnya memiliki device bagus, nanti pas kalian main itu kagak ngelek-ngelek. Jadi ntar penonton kalian gak bakal kena tuh namanya motion sickness. Jadi lebih enak nontonin skill gaming kalian itu. Jadi santai aja, gak apa-apa mulai kecil, gak apa-apa jelek dikit. Yang penting kata gue sih lo mulai dulu aja. Upgrade bisa belakangan, tapi kalau misalnya kalian udah ada komunitas yang nemenin kalian pas device kalian udah bagus, nanti bakal lebih asik ditonton dan bakal makin lebih rame lagi. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan dari device atau dari model. Satu hal lagi sebelum kalian mulai menjadi VTuber, yang paling penting itu sebenarnya lu enjoy. Serius, ini yang paling penting soalnya buat gua. Kalian tuh jangan mulai jadi VTuber tuh karena kalian tuh cuman FOMO. Lu jangan mulai karena lihat semua orang rame, dapat donasi gede, klipnya jutaan viewsnya, ditonton dan dipuji banyak orang, terus lu mikir kayak, gue pengen kayak gitu. Karena kalau lu mulai karena FOMO, terus lu lihat fakta realitasnya kalau gak ada yang nonton, itu sakitnya luar biasa. Percaya sama gue ngerti maksudnya kayak gitu. Dan juga kalau misal kalian mulai jadi VTuber itu, pada awal itu ya mau gak mau, ya sepi. Iya, biasa aja. Kadang awkward, kadang ngerasa aneh sendiri, viewer lu 1, viewer lu 2, dan gue yakin banyak banget VTuber-VTuber di sana yang ngerti maksud gue ini. Tapi kalau lu enjoy sama prosesnya, ngomong, bercanda, ngotak-ngatik setup, gonta-ganti model buat kalian yang gambar sendiri, gue kenal temen gue yang dia ngerik, walaupun gak ada yang nonton, lu bakal tetap enjoy. Karena Indian, kalau misalnya lu sendiri juga enjoy sama yang lu lakuin sekarang jadi VTuber, orang pun juga bakal lebih enjoy nontonin lu. Jadi walaupun gak ada yang nonton pun itu enak, karena lu sendiri juga enjoy sama diri lu sendiri. Jadi sebelum lu mikir target, angka, atau pencapaian yang bisa lu dapat pas jadi VTuber, lu nanya dulu ke diri lu sendiri, gue enjoy gak sih sebenarnya jadi content creator? Gue enjoy gak sih sebenarnya jadi VTuber? Kalau jawabannya iya, jalanin pelan-pelan dulu dari awal. Tapi kalau misalnya jawabannya enggak apa-apa juga. Nggak semua orang kok cocok jadi VTuber, dan nggak semua orang pun harus jadi VTuber buat jadi terkenal. Karena banyak streamer-streamer di luar pun yang nggak pakai VTuber dan pakai facecam mereka, malahan yang nggak pakai facecam sama sekali, bisa kok sukses-sukses aja. Jadi yang penting jangan maksa kalau misalnya cuma takut karena ketinggalan. Mulai karena lu pengen, bukan karena orang lain berhasil. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen gue sampaikan kepada kalian. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Gue terima kasih banget buat yang udah nemenin sampai pojok sini. Dikit lagi gue bakal 1000 subscriber. Jadi sangat ngebantu banget buat kalian bisa nge-share, like, dan juga subscribe ke video ini buat kalian yang belum. Dan buat kalian random stranger yang masuk ke video ini, kalian ngebantu banget. Kalian keren. Kalau ini terakhir kali kalian dengar suara gue di sini, nggak apa-apa. It's fine, masih bisa ketemu gue di lain hari lagi. Jangan lupa sayangin diri kalian sendiri, dan sampai ketemu lagi dengan gue di YouTube live stream sambil main Warframe. Bye-bye!